Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasanipun ayat 8 saking surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara lanalikoni nekani al-qismata ing bagian sapa ulul qurba kang anduweni hubungan sanak wal yatama lan pira-pira anak yatim wal miskin lan pira-pira miskin farzuquhum mongko rezekinono sira kabeh ing ulul qurba wal yatama wal masakin minhu saking ma wa qululan ucap sira kabeh lahum maring ulul qurba wal yatama wal masakin qaulan ing pengucap ma'rufan kang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan apabila pada waktu diadakan pembagian harta warisan, ikut hadir pula kaum kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu juga para fakir miskin atau anak yatim, maka kepada mereka sebaiknya diberi juga sedikit bagian sebagai hadiah menurut keikhlasan para ahli waris, agar mereka tidak hanya menyaksikan saja ahli waris mendapatkan bagian, dan kepada mereka seraya memberikan hadiah tersebut diucapkan kata-kata yang menyenangkan hati mereka. Ini sangat bermanfaat sekali untuk menjaga silaturahmi dan persaudaraan agar tidak diputuskan oleh hasad dan dengki. Di samping itu, bagi para ahli waris, hal ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjelasan dari ayat wa idza hadara, ini ayat nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waliyasalan wedya sapa alladzina wong lau taraku kang lamun tinggal sapa alladzina min khalfihim saking ambureni alladzina dzurriatan ing tedak turun utawa sanak kerabat diafan kang apes khafu moko padha wedi sapa alladzina alaihim ing atase dzurriyah falyataku mongko wedya sir sapa alladzina Allah ing Gusti Allah waliyaqulu lan ucap sapa alladzina qaulan ing pengucap sadidan kang bener. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
memikirkan janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Artinya bahwa tiang lek pun ketinggalin pun mendekati ajal utawa sepuh niki diharuskan memberikan wasiat kepada yang masih hidup, misalkan terkait kalian ahli waris atau warisan yang harus dibagi-bagikan, maka sebaiknya harus diberitahukan kepada yang masih hidup. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggungan, yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandungnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina setuhune wong yaqulu kang domangan sapa ladzina amwal yatama ing pira-pira bodhone anak utawa bocah yatim dulman kelawan nganiaya utawa dengan jalan yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Inama yakuluna angin mestine mangan sapa ladina fi butunihim ing dalam piro-piro wetenge aladina annaron ing geni wa yaslauna lan bakal mlebu sapa ladina sa'iron ing neraka sa'ir. Niki ayat niki menjelaskan bahwa peringatan bagi orang-orang yang meriku-riku memelihara anak yatim, tetapi dia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang batil, dulman, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam atau syariat Islam. Maka orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, orang tersebut bagaikan di dalam perutnya itu adalah memasukkan api. Jadi makan api, memasukkan api ke dalam perutnya sendiri. Wa yaslauna, lan orang tersebut bakal mlebu sa'iron ing neraka sa'ir, neraka sa'ir. Jadi hati-hati ini. Kok enten tiyang bahkan kadang mengatasnamakan yatim, terus kemudian untuk memperoleh keuntungan, memperoleh harta benda dari atas nama anak yatim tersebut, kemudian digunakan sendiri untuk kepentingan sendiri, untuk kekayaan sendiri. Bahkan anak yatimnya tersebut tidak diberi apa-apa. Nah, ini yang dikatakan dalam Al-Quran ini adalah ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Jadi memakan hartanya anak yatim dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka hakikatnya sesungguhnya orang tersebut adalah memakan api atau memasukkan api ke dalam perutnya sendiri. Dan besok di hari kiamat wa yaslauna sa'iron, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, neraka sa'ir. Maka
sekali lagi peringatan ini diberikan kepada orang yang tidak berlaku adil dan berlaku zalim atau zalim terhadap anak yatim yang ada dalam asuhan mereka. Siapa yang ikut makan harta anak yatim secara zalim, yakni tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam atau perintah Allah, maka seolah-olah dia memakan api atau memasukkan api ke dalam perutnya. Maka orang tersebut besok akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu neraka sa'ir. Ini surat ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun yusikum ngutus ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah fi auladikum ing dalam pira-pira anak sira kabeh lidzakari ing kedue wong lanang mithlu khatil unsain ing sepadane bagiane wong wadon loro. Fa in kuna lamun ana sapa aulad iku nisahan wadon faqos nataini mongko sadurunge loro falahuna mongko iku keduwene aulad sulusa utawi 2/3 sulusa utawi 2/3 ni ma barang tarokakan ninggal sapa mayit ing ma wa ing kana lan lamun ana wa ing kanat lan lamun ana sapa mauludat anak wadon iku wahidatan siji falaha mongko iku keduwene mauludat anisku utawi separuh wali abaihi iku keduwene bapak ibune mayit likuli wahidin keduwene saben-saben siji minhuma saking karone abawaihi sudusu utawi 1/6 mima saking barang tarokakan ninggal sapa mayit ing man ing kana lamun ana iku lahu keduwene mayit sapa waladun anak fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku lahu tetep keduwene mayit apa waladun anak wa warithahu lan maris ing mayit sapa abawahu bapak ibune mayit fali ummihi mongko iku keduwene ibune mayit sulusa utawi 1/3 fa ing kana mongko lamun ana iku lahu keduwene mayit apa ikhwatun pira-pira dulur fali ummihi mongko iku kedue ibune mayit sudusu utawi 1/6 wa min ba'di wasiatin nang saking sause wasiat yusi kang wasiat sapa mayit dia kelawan wasiat audainin utawi utang abahu utawi pira-pira bapak sira kabeh wa abnaukum lan pira-pira anak lanang sira kabeh la tadruna iku ora padha weruh sira kabeh ayuhum ing utawi endi-endi iku akrabun luwih parek laku maring sira kabeh apa naf'an apane naf'an manfaate faridatan kelawan pembagian adil temen minallahi saking Allah taala innallaha satamane Allah taala iku kana ana sinten Allah aliman dat kang pirsa hakiman tur dat kang bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian
yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia adalah anak perempuan, itu seorang saja, artinya anak perempuan cuma satu-satunya, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakiman. Sak temene Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha mengetahui, hakiman tur maha bijaksana. Mbuh kok ngono kuwi aturane. Dadi kula sedaya niki namung kantun mengikuti napa sing dados perintah Gusti Allah. Lek Gusti Allah kon ngono kuwi ya ngoten niku. Lah makane dalam bab waris niki kebanyakan tiang-tiang niku akhirnya padha gegeran rebutan gara-gara warisan. Nah niki sudah ditentukan kalian Allah bagaimana cara pembagiannya, seperti apa niki pun dijelasne kalian Gusti Allah. Jadi mboten saged. Tapi biasanya lek wong Jawa ngoten niku, lek anake papat ibune didum padha ngoten niku ya enten. Tapi menurut kesepakatan dalam keluarga. Jadi kersane mboten meren-merenan ngoten niku. Nah, kebanyakan yang ngoten niku merasa mboten diparingi waris secara adil, akhirnya bukan, akhirnya jadi tukaran antara saudara. Tapi lek sudah ada kesepakatan di dalam keluarga itu, misalkan dibagi sama rata, ya monggo, karena memang sudah menjadi kesepakatan. Jadi dibalik kemudian harinya tidak ada permasalahan sehingga menjadikan pertentangan dan pertikaian antara saudaranya. Ini harapannya seperti itu. Jadi pun diatur sedemikian rupa oleh kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab-sebab turunnya ayat ini, adapun sebab turunnya ayat ini adalah menurut hadis ingkang dipun riwayataken oleh Imam Ahmad kalih Imam Abu Dawud lan Imam Tirmidzi, ingkang dipun riwayataken saking sahabat Jabir ingkang artosipun telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri Sa'ad bin Rabi dan berkata, wahai Rasulullah, ini adalah 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi. Ia telah gugur dalam perang Uhud. Seluruh hartanya telah diambil pamannya dan tak ada yang ditinggalkan untuk mereka, sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta. Rasulullah SAW
menjawab atau berkata, Allah akan memberikan hukumannya, maka turunlah ayat warisan. Ayat ini, maka turunlah ayat warisan. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak tersebut dan berkata, berikan 2/3 dari harta Sa'ad kepada anaknya dan kepada ibunya, berikan 1/8nya, sedang sisanya ambillah untuk kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada kaum muslimin yang telah mukallaf, artinya orang yang sudah pandai, untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, baik mereka laki-laki ataupun perempuan. Apabila ahli waris itu terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan, maka berikan kepada yang laki-laki 2 bagian dan kepada yang perempuan 1 bagian. Ini dapatnya. Jadi anak laki-laki luwih gede ketimbang anak perempuan. Adapun hikmah anak laki-laki mendapat 2 bagian. Kenapa kok anak laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat sebagian? Ya, karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya. Sedangkan perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun apabila ia telah menikah, maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya. Ini bedanya kenapa yang laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada yang perempuan. Karena itu wajarlah jika ia diberi 1 bagian ya dari ketimbang yang laki-laki. Kemudian yang dimaksud anak atau ahli waris lainnya dalam ayat ini adalah secara umum, kecuali karena ada halangan yang menyebabkan anak atau ahli waris lainnya tidak mendapatkan hak warisan. Adapun yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima hak warisnya adalah yang pertama, yaitu berlainan agama. Jadi tidak ada dalam sejarahnya itu, ini dalam syariat Islam, orang yang berlainan agama, misalnya agama ini buatan sami kalian agama Islam, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, dalam satu keluarga enten sing buatan sami agama ini misalnya, dan ini buatan angsal, jadi dia tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan warisan. Nah, sebagaimana ingkang dipun dawaken kalian Kanjeng Nabi, la yatawaratsu ahlul mithlaini. Hadis riwayat Ibnu Majah, tidak saling mewarisi antara orang-orang yang berlainan agama. Jadi boten angsal bagian. Ya, jadi misalnya pengengkel jaluk warisan, nah di dalam hukum Islam itu boten angsal. Andaikan menggugat, ya tinggal yang dipakai damel hukum yang mana. Kalau hukum Islam jelas dia tidak akan mendapatkan. Tapi kalau secara kekeluargaan, ya tapi kan bukan itu jarang. Mesti itu tetap satu agama. Yang kedua, yang menghalangi seseorang itu untuk tidak bisa menerima warisan, yang kedua adalah membunuh pewaris. Misalnya anaknya mateni bapaknya, jelas orang itu warisan. Ini berdasarkan hadis dan ijma para ulama. Yang nomor 3,
bila ahli waris menjadi hamba sahaya, menjadi budak. Nah, saniki tapi mboten enten budak saniki. Yang keempat, harta peninggalan para nabi tidak boleh dibagi-bagikan sebagai warisan. Nah, niki yang menjadikan penghalang seorang menerima warisan. Selanjutnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang wafat hanya mempunyai anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 orang dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapat 2/3 dari jumlah harta, lalu dibagi rata di antara mereka masing-masing. Tetapi apabila yang ditinggalkan itu anak perempuan hanya seorang diri, maka ia mendapat 1/2 dari jumlah harta warisan. Sisa harta yang 1/3 kalau hanya meninggalkan 2 anak perempuan, atau yang 1/2 bagi yang meninggalkan hanya seorang anak perempuan, dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan masing-masing. Nah, ini penjelasannya sampai detail. Jadi pembagiannya pun pemberian pun dijelaskan. Contohnya mau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, dadi umpamane ana wong lanang mati ninggal waris. Ninggal warisnya sinten? 1 bojo wadon, yang kedua ibu, yang ketiga 4, yang ketiga bapak. Tinggal bondo ninggal harta warisan utawa pengaji 4.000, atau meninggalkan harta warisan sejumlah 4.000. Carane siji, bojo wadon oleh 1/4. 1/4 berarti pinten? 1/4 berarti 1.000. Yang kedua, ibune mayit oleh 1/3 3.000. 1/3 berarti 1.000. Yang nomor ketiga, kekerine asobah, ya sebagian berarti dari sisa itu menjadi asobah bagiannya bapak sejumlah 2.000. Jadi cocok kalau karone jumlah tinggalannya menjadi 4.000. Niki contoh untuk pembagiannya. Jadi niki pun diaturaken secara detail dan secara adil wonten ing Al-Qur'an. Niki surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu, selajengipun ayat yang ke-12. Walakum nisfu lan iku keduwene sira kabeh nisfu utawi separone barang taroka kang ninggal ing ma sapa azwajukum pira-pira bojo wadon sira kabeh. Ilam yakun lamun ora ana iku lahuna keduwene azwajakum apa waladun anak. Fa in kana mongko lamun ana iku lahuna keduwene azwajakum apa waladun anak, falakum mongko iku keduwene sira kabeh rubu utawi 1/4 mimma saking barang tarokna kang ninggal sapa azwajakum ing mimba diwasiatin saking sakuse wasiat yusinakan wasiat sapa azwajakum biha kelawan wasiat auteni utawa utang. Wala gunalan iku keduwene azwajakum rubu utawi 1/4 mimma saking barang taroktum kang ninggal sira kabeh iman. Ilam yakun lamun ora ana iku lakum keduwe sira
apa waladun anak. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum keduwene sira kabeh apa waladun anak, falahuna mongko iku keduwene azwajakum sumuna utawi seperwolon mima saking barang taroktum kang ninggal sira kabeh iman mimba diwasiatin saking sawise wasiat tusuna kang wasiat sira kabeh biya kelawan wasiat autenin utawa utang. Wa ing kana lamun ana sapa rajulun wong lanang yurasu iku yurasu den waris sapa rajul kalalatan ora bapak, ora ibu, ora anak. Wa imro'atun utawi wadon wong wadon walahu hali iku keduwene rajul akhun utawi sedulur lanang wa ukhtun utawa sedulur wadon. Walikuli wahidin mongko iku keduwene saben-saben wong suwiji min huma saking karone akhun au ukhtun sudusun utawi 1/6. Fa ing kanu mongko lamun ana sapa akhun ukhtun iku aksara luwih akeh min dalika saking katimbang siji fahum mongko utawi ikhwatun akhwat iku sorok-sorokaru sekuton fisulusi dalam sepertelon mimba diwasiatin saking sausi wasiat yuso kang den wasiatake biha apa wasiat autenin utawa utang ghairu mudarin ale ora ambayani wasiatan lawan wasiat teman minallahi saking Allah taala wallahu tawi Gusti Allah iku alimun dat kang pirsa halimun tur dat kang akeh arise. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiatnya yang kamu buat dan setelah dibayar utangnya. Kalau misalnya gak ada utang, jadi baru utangnya dibayarkan dulu, kemudian yang 1/8 dari hartanya itu dikasihkan kepada seorang istri. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, lebih dari satu, misalnya 6, 10 sampai seterusnya, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikian ketentuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Jadi perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggalkan yang ditinggal mati. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilka hududullah, tilka hududullah utawi mangkono hukum kang tinutur iku pira-pira hukumi Allah.
Jadi apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an ini, ayat-ayat mengenai hukum-hukum waris ini yang sudah ditentukan oleh Allah, maka harus ditaati. Wa man lan sing sapa wong ngikuti ilaha ngasayati manut utawa ngabekti sapa man Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah iku yudhilu mongko nglebokake sinten Allah hu ing man jannatin ing pira-pira swarga. Jadi kalau hukum-hukum ini, ketentuan-ketentuan Allah niki sudah dilaksanakan kula panjenengan sedaya tanpa ada yang dirugikan, jadi mendapatkan kemanfaatannya saking hukum-hukum waris niku, manut kalian perintah Allah lan utusane Gusti Allah, yudhilhu maka orang tersebut akan yudhilhu mongko mlebokaken sinten Allah, berarti dilebokne kalian Gusti Allah, dilebokne. Artinya kula panjenengan sedaya supaya gare penake, mboten mlebu karepe dhewe tapi dilebokne. Berarti kalau dilebokne berarti segala fasilitas napa-napa niku pun di napa niku dicawisne kalian Gusti Allah. Yudhilhu mongko mlebokaken sinten Allah iman jannatin ing pira-pira swarga tajri kang mili min tahtihal anhar, tajri kang mili min tahtihal saking sore jannah apa lanharu pira-pira bengawan khalidina halilantung kabeh fiha ing dalem jannah. Maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga yang di surga itu di bawahnya ada bengawan yang mengalir airnya jernih dan rasanya manis, wadem anyes ngoten niku. Zalika utai mangkono swarga iku al fauzun kabegjan al azimin kang agung. Jadi surga yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan perintah Gusti Allah, mentaati peraturan-peraturan Gusti Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang bejo atau kabejan, mendapatkan kebahagiaan al-azimu kang agung. Dia akan mendapatkan kabejan yang agung, yang besar. Nah, ini ayatnya. Jadi mun jelas lek manut kalian perintah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun wa man ya'si lan saking sapa wonge ya'si andurakani sapa man Allah Gusti Allah. Nah, ini sebaliknya. Bagi barang siapa yang mendurhakai kepada Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah wa yata'adda lan liwatake sapa man hududa ing pira-pira watese Allah. Jadi dia melewati batasan-batasan sing diaturake kalian Gusti Allah, tidak mau mengindahkan perintah Gusti Allah. Wa yudhiluhu ayudhiluhu mongko mlebokake sinten Allah iman naron ing neraka padha krana boten manut kalian perintah Gusti Allah. Lan iki ancamane. Jadi sing bangkang sing boten purun mengindahkan anjuran-anjurane Allah atau perintah-perintah Gusti Allah utawa Rasule wa yata'adda lan mlebokake lan ngliwati sapa man, dia melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah, artinya boten purun melaksanakan perintah Gusti Allah. Yudhilu mongko nglebokake sinten Allahu ingman naron ing neraka khalidan ale langgeng fiha ing dalam neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Wala bulan iku keduwene man adabun utawi siksa muhinun kang nyinakaken.
Jadi dia akan mendapatkan siksaan selamanya di mana? Di nerakanya Allah. Adzabun utawi siksa muhinun tur nginakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun walati utawi wong-wong wadon yaina kang padha nekani sapa alati alfahisata ing penggawean Allah. Ini perempuan yang melakukan pekerjaan atau perbuatan yang jelek min nisain saking pira-pira wadon sira kabeh kum fastas hidu mongko neksenono sira kabeh wa alaihina ing atase nisaikum arbaatun ing seksi papat mingkum saking sira kabeh fa usidu mongko lamun padha nekseni sapa arbaah fa amsiku mongko ngeker sira kabeh gunaning nisaikum fil buyuti dalam pira-pira omah hataya tawafahuna mongko mundut ing nisaikum opal mautu pati. Berarti diambil dimatikan kalian malaikat. Au yaj'ala utawan dadiaken sinten Allah Gusti Allah lahuna maring nisaikum sabilan ing dalan. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji, perbuatan yang tidak dianjurkan oleh ajaran agama Islam, melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, berarti istri-istri kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Jadi yang pertama adalah awet dewi sebagai seorang suaminya. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu atau istrimu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Oh, ini luar biasa. Jadi melakukan perbuatan kecil ini berarti melakukan perbuatan yang buatan pantas lah. Nah ini, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Nah ini tentang hukum yang berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan zina, bahwa apabila terdapat di antara perempuan muslimah yang pernah bersuami atau muhsanah, jadi dua bojo tapi dia melakukan perzinahan, melakukan perbuatan keji, maka sebelum dilakukan hukuman kepada mereka haruslah diteliti dahulu oleh 4 orang saksi yang betul-betul dapat dipercaya, laki-laki yang adil. Jadi 4 saksi, orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya. Apabila kesaksian mereka dapat diterima, maka perempuan itu harus dikurung atau dipenjara di dalam rumahnya, tidak boleh keluar sampai menemui ajalnya. Ini menurut ahli tafsir, jalan keluar yang diberikan Allah dan Rasulnya yaitu dengan datangnya hukuman zina yang lebih jelas, yakni dengan turunnya ayat kedua surat An-Nur yang akan nanti dibaca, yang kemudian diperinci lagi oleh Nabi dengan hadisnya, yaitu apabila pezina itu sudah pernah kawin, maka hukumannya adalah dirajam. Artinya dirajam itu dipendem urip-uripan, terus kemudian dilempari batu sampai meninggal, yakni dilempari batu hingga mati. Dan apabila perawan atau jejaka maka didera 100 kali atau dicambuk. Ini menurut suatu riwayat. Jadi ini kalau orang yang berzina. Niki kula panjenengan sedaya ingkang hadir wonten salat menika, mugi-mugi kaliyan Allah Subhanahu wa taala pinaringan petunjuk kaliyan Allah sehingga saged menjalankan kehidupan di dunia
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten sami kawula wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku buku alif Pak Jumadi didone enten wong sedekah